Halo guys, salam bola buat kalian semuanya dan bertemu lagi di video channel Abed Ares 80. Untuk hari ini dimana aku akan memberikan 5 miss parlay di tanggal 11 dan 12 Juli 2021. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video aku, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan tersebut. Kalian bisa masuk di Liga 188 atau kalian bisa daftarkan diri Anda di Liga 188. Jika memang merasa kesulitan ya guys, kalian bisa masuk ke kolom customer dan admin akan membantu kalian. Oke guys, di sini juga di pertandingan nanti malam itu di tanggal 11 dan 12 ada final di mana Piala Euro akan berakhir besok jam 2 dini hari. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita akan membahas di layar di mana aku akan memberikan prediksi. Tetap stay tune di sini ya guys. Oke guys, di sini pertandingan sebelumnya di tanggal di mana ada pertandingan Copa America. Di sini kita lihat tadi pagi jam 8 pagi ya, bermain Argentina versus Brazil. Copa America ini menentukan yang unggul adalah Argentina di skor 1-0, di mana babak pertama menit 22 De Maria memberikan gol kepada timnya di Argentina. Baik guys, di sini juga di laga pamungkas ini di mana partai final ini mempertemukan duel timnas Argentina dan Brazil yang bertajuk Super Clasico antara Argentina dan Brazil, bermain di Stadion Maracana, Rio de Janeiro di pagi hari jam 8 dini hari tadi ya guys. Oke guys, hasil kedua raksasa Amerika Selatan tersebut sama-sama lolos sebagai pemuncak atau juara grup. Baik di sini juga bertanding lah antara Argentina dengan Brazil, namun diunggulkan oleh Argentina. Oke guys, kita membahas di sini di layar kita, di mana babak pertama di menit ketiga di 1 kali 45 menit ini dari pemain Brazil Fred terkena kartu kuning. Dan di menit 22 Angel Di Maria alat umpan matang Rodrigo De Paul memberikan gol hingga Angel Di Maria memberikan gol pertama buat Argentina di menit 22 babak pertama. Baik di menit ketiga dari Argentina, Leandro Daniel Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan Argentina versus Brazil. Berakhirlah babak pertandingan di 45 tambah 1 menit, tidak ada hasil kembali dari pertandingan tersebut. Dan di babak kedua berlanjut di 2 kali 45 menit, di mana menit 51 Giovanni Lo Celso dari pemain Argentina mengalami kartu kuning, dan di menit 68 Rodrigo De Paul mengalami kartu kuning di pemain Argentina. Tapi di pemain Brazil ada juga terkena kartu kuning di menit 70 oleh Renan Lodi. Dan di menit 72 Lucas Paqueta kena kartu kuning dari pemain Brazil. Oke, di menit 81 di sini Argentina juga mengalami kartu kuning kembali oleh Nicolas Otamendi, di mana juga dari pemain Brazil di menit 82 Marquinhos mendapatkan kartu kuning. Sedangkan di pemain Argentina ada di menit 89 ada Gonzalo Montiel terkena kartu kuning. Hingga babak 90 menit ini tambah 5 menit berakhir, tidak ada perkembangan suatu terjadi gol selain di babak pertama yang dimenangkan oleh Argentina. Oke guys, penguasaan bola semalam tadi pagi ini dikuasai oleh Brazil di 50%, sedangkan di Argentina di 40%. Baik guys, itu saja pembahasannya dari Copa America. Selamat kepada kalian yang JP dan gacor guys, dan yang menang atas Argentina. Dan di sini kita bermain handicap. Di
Handicap 0, over-undernya pur 2/4, winnya kita Brazil. Baik, untuk win kita kalah dan untuk over-under pur 2/4 kita win. Handicapnya kita 0. Oke, kita lanjut di pertandingan pembahasan berikutnya di Norway Licheren jam 00 tanggal 10 bulan 7. Baik, di sini pertandingan ini Rosenborg versus Kristiansund. Bermain jam 12 tengah malam, di mana kita sama-sama lihat di layar di Norway Licheren. Kita langsung saja guys ya. Langsung ke Norwegia. Ya, Rosenborg dengan Kristiansund dengan skor 1-0 guys. Di sini di 2 kali 45 menit di babak pertama ini di Dino Islamovic dari pemain Rosenborg memberikan gol yang pertama lewat umpan matang oleh Carlo Holse. Dan di babak pertama ini menit 25 pemain Kristiansund mengalami kartu kuning Haris Maumbagna. Baik guys, berakhirlah babak pertama ini dengan skor masih 1-0 dimenangkan oleh Rosenborg. Tapi di babak kedua kita mau lihat di sini di pertandingan antara dua tim Rosenborg dengan Kristiansund di Liga Norway Eliteserien ini. Sampai ke babak 90 menit ada satu pemain dari Rosenborg kena kartu kuning, Erlend Dahl Reitan, di mana terkena kartu kuning pada pertandingan jam 00 tengah malam di tanggal 10 bulan Juli. Penguasaan bola untuk semalam itu bagi pemain Rosenborg dan Kristiansund diunggulkan oleh Kristiansund pada lapangan di Kristiansund. Untuk Rosenborg 45% dan tapi di sini diunggulkan oleh tim Rosenborg dengan skor 1-0. Handicap kita bermain pur 1 over under 2,5, winnya kita Kristiansund. Untuk win kita kalah ya guys. Untuk handicapnya pur 1 kita masuk di sini. Oke, di pertandingan ketiga di mana 7 pembahasan di Liga Parlay yang gue berikan kepada kalian. Ada Sweden, Allsvenskan, bermain jam 9 tanggal 10. Di mana dua tim tersebut dari liga ini adalah Malmo dengan IK Sirius. Oke, kita menuju ke layar. Di Swedia ini guys, di pertandingan Swedia di mana Malmo dengan IK Sirius ini bertanding semalam itu jam 21 atau jam 9 malam dan waktu Indonesia Barat, di mana Malmo dengan Sirius ini dengan skor 4-0 guys. Di 1 kali 45 menit atau babak pertama. Di menit pertama ada Antonio Mirko Kolak lewat membantang dari Jo Inge Bergen memberikan gol hingga 1-0 di pemain Malmo. Baik, di pemain Malmo memberikan gol lagi di babak pertama ini menit 22 oleh umpan matang Jo Inge Bergen, yaitu lewat tendangan Soren Rieks dengan skor 2-0. Dan di babak pertama ini menit 38 ada pemain dari Sirius terkena kartu kuning, Joseph Colli. Berakhirlah babak pertama dengan skor 2-0 dimenangkan Malmo. Tapi berlanjut di babak kedua di 2 kali 45 menit ini pertandingan Malmo dengan Sirius ada terkena kartu kuning di menit 56 bagi pemain Sirius, yaitu tim Bijor Castro, di mana terkena kartu kuning, dan menit 60 Marcus Matheson di menit 60 dari pemain Sirius terkena kartu kuning juga. Dan di menit 83 pemain dari Malmo Veljko Birmancevic terkena kartu kuning di menit 83, dan menit 88 Veljko Birmancevic memberikan gol lewat umpan matang Erik Larsson. Di menit 88 ini terjadi gol hingga skor 3-0 bagi Malmo. 90 tambahan 1 menit Adi Nalik dari pemain Malmo mengalami kartu kuning, dan 90 tambah 3 menit umpan matang oleh Erik Larsson
oleh tendangan Andreas Christiansen memberikan gol bagi Malmo hingga Malmo unggul 4-0 di menit 90 lewat 3 menit. Oke guys, di sini Malmo unggul 4-0 melawan Sirius. Handicap kita bermain 1/3/4 over under pur 3/4 bola. Winnya kita Malmo, dan di sini winnya untuk Malmo kita win, over undernya kita win di pur 3/1/4. Baik, di pertandingan keempat AFC Champions League antara Jeonbuk Hyundai Motor melawan Gamba Osaka. Kita menuju ke sana guys. AFC Champions League bermain jam 10 atau jam 11 malam di tanggal 10. Di mana pertandingan AFC ini di Liga Asia. Sama-sama lihat tuh guys di layar kalian juga. Jeonbuk dengan Gamba Osaka skor 2-1 di grup H, di mana babak pertama 1x45 menit ini ada Gustavo lewat tendangan penalti memberikan gol pertama bagi Jeonbuk FC. Baik, di babak kedua di menit 39 dari pemain Gamba Osaka terkena kartu kuning yaitu Yong Gwon Kim. Berakhirlah babak pertama di 1x45 menit ini dengan skor dimenangkan bagi Jeonbuk 1-0. Berlanjut di babak kedua 2x45 menit antara Jeonbuk Hyundai Motor melawan Gamba Osaka. Di skor di menit 53 jadi imbang oleh tendangan gol yang diberikan Patrick bagi pemain Gamba Osaka. Baik, di menit 78 ada Maudo Barrow terkena kartu kuning dari pemain Jeonbuk. Dan di menit 88 Maudo Barrow terkena menit 78 Maudo Barrow terkena kartu kuning, dan menit 88 Maudo Barrow memberikan gol. Lewat kekesalannya dia terkena kartu kuning hingga skor jadi 2-1 bagi Jeonbuk Hyundai Motor. Baik, di menit 90 tambahan 1 menit Kasuke Onose dari pemain Gamba Osaka memberikan gol hingga berakhirlah pertandingan, di mana Kasuke Onose ini juga terkena kartu kuning. Skor masih 2-1 guys di pertandingan antara Jeonbuk Hyundai Motor dengan Gamba Osaka di pertandingan jam 10 waktu Indonesia Barat. Handicap kita bermain pur seperempat over under 2/4 win Gamba Osaka. Untuk winnya kita dapat di over under di 2/4 bola. Oke, kita lanjut di pertandingan di kelima Irlandia Premier Division, main jam 2.30 dini hari di tanggal 11. Kita sama-sama ke sana guys. Di pembahasan ini di Irlandia Premier Division, kita sama-sama menuju ke sana. Ya, di mana pertandingan Irlandia Premier Division ini Longford Town versus Drogheda United. Dan semalam itu pertandingan di 2.30 dini hari kita sama-sama saksikan di layar, di mana babak pertama menit 13 Chris Lyons memberikan gol bagi pemain Drogheda United dengan skor 1-0. Dan di Drogheda ada pemain yang terkena kartu kuning yaitu Killian Phillips di menit 37. Di Longford Town ada pemain Patrick Click terkena kartu kuning menit 39, dan di menit 43 Daniel O'Reilly dari pemain Drogheda mengalami kartu kuning juga. Baik, berakhirlah di 1x45 menit ini di pertandingan babak pertama. Berlanjut di babak kedua di 2x45 menit. Ada pemain dari Longford Town ini 3 kali ganti permainan, sedang ganti tim ya, ganti orang maksudnya. Di Drogheda ada 4 kali pergantian pemain di lapangan. Baik, di menit 77 oleh pemain dari Longford Town memberikan gol lewat tendangan Dylan Grimes hingga skor 1-1 di pertandingan Longford Town melawan Drogheda United. Oke, berakhirlah di menit
babak kedua ini di mana 2 kali 45 menit di sini skor diunggulkan oleh masing-masing tim, yaitu skor yang draw ya guys. Longforton 1, Drogheda 1. Oke guys, di sini kita bermain handicap setengah bola, over under pur 2,5. Winnya Drogheda. Di sini kita winnya untuk Drogheda juga masuk. Over undernya 2 pur 2,5 bola juga kita masuk. Baik guys, itulah pertandingan di 5 dan berlanjut ke pertandingan ke-6, diantaranya ada Finlandia Jalkanen. Oke guys, kita sama-sama langsung ke sana di Finlandia Jalkanen. Untuk Finlandia di Jalkanen ini kita bisa sama-sama lihat bertanding jam 10 di tanggal 10 antara Jippo Joensuu versus Musan Salama. Sini ada enggak ya? Jippo. Ya, Jippo dengan Musa di sini skornya imbang 1-1 guys. Handicap kita bermain 0, over undernya pur 2, winnya kita megang Musa. Baik, di sini di pertandingan Finlandia Jalkanen ini bermain jam 10 tanggal 10 bulan Juli 2001, di mana persentase yang kuberikan itu 32% buat Jippo dan draw 29. Musan itu 39%. Musan berada di posisi 3 dengan poin 14 dan Jippo ada di posisi 11 dengan poin 8. Baik, kita lihat di sini di pertandingan di 2 kali 45 menit langsung dari awal babak pertama dan babak kedua. Di menit 36 ada Joanna Hiltunen memberikan gol di menit 36 di babak pertama. Berlanjut ke babak kedua. Di menit 52 dari Matias Koskinen, pemain dari Musan, memberikan gol hingga skor jadi imbang 1-1 guys. Baik, kita bermain di over under pur 2, handicapnya di 0 untuk winnya Musan. Baik, di pertandingan ke-7 di mana Japan J3 Language main jam 6 sore kemarin tanggal 10. Kita sama-sama lihat di layar. Di pertandingan Jepang ini guys, kita perhatikan ini sebenarnya aku bingung nih. Ini Jepang ini sebenarnya ada berapa liga sih ya? J1, J2, J3, dan di sini kita sama-sama lihat ya guys. Kalau nggak ada kita skip saja nih. Tapi aku membacakan di sini di pembahasan sedikit ini di pertandingan ke-7. Di Japan J3 Language jam 6 sore tanggal 10, di mana Kagoshima United versus Kataler Toyama. Di mana Kagoshima berada di posisi 9 dengan poin 18 dan tim yang lawannya menjadi Kataler Toyama di mana di posisi 2 dengan poin 15. Skor imbang 2-2 di sini guys di pertandingan di jam 6 sore antara Kagoshima United dengan Kataler Toyama. Handicap kita bermain 0, over under pur 2/4, winnya Toyama. Oke guys, buat kalian yang gacor dan JP, semoga kalian selamat dan semoga kalian juga di JP dan gacor lagi buat pertandingan tanggal 11 dan 12 di mana aku memberikan pertandingan buat kalian guys. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Di Mix Parlay update Ares hari ini di tanggal 11-12 ada pertandingan tidak kalah seru dan ada juga pertandingan dari parlay lainnya atau liga-liga lainnya guys. Di sini besok di mana jam 2 dini hari ada pertandingan yang sangat dinanti-nantikan di Euro 2021, final antara Italia dengan Inggris. Kita tahu Italia itu
eh, sebagai pemain yang luar biasa. Berapa kali pertandingan dia selalu berjuang, ada di grup J1 ya dengan poin 30, dan Inggris ada di posisi di grup I dengan di 1A ya. Inggris ada di 1A dengan poin 21. Italia ini presentasinya, kalau kita lihat di sini presentasinya bagi Italia. Italia itu presentasinya 40% buat pertandingan besok jam 2 ini. 40% buat Italia, dan untuk imbangnya 30%. Inggris pun 30%. Karena kenapa? Di sini hampir sama-sama imbang. Untuk 10 kali pertandingan guys, Italia dengan Inggris ini hampir sama-sama imbang. Sama-sama 8 kali menang, dengan draw-nya 2 kali. Kalahnya belum pernah pada pertandingan Euro 2020 selama babak liga tersebut. Oke guys, di sini kalau kita mau memprediksi bukan hanya dari head to head-nya, karena di head to head-nya kita tahu Inggris sama Italia ini, di mana Italia sebagai tuan rumah dan Inggris sebagai tim tamu pada pertandingan final Euro 2020 ini hampir sama-sama imbang juga. Tapi Inggris baru bertemu 1 kali untuk pertandingan di Italia. Dia menang baru 1 kali melawan Italia, dan di Italia baru menang 3 kali melawan Inggris, dan sama-sama draw di 3 kali di pertandingan Italia atau Inggris. Baik guys, di sini kita untuk memilih pasaran pun juga harus berhati-hati juga dalam permainan Euro atau permainan liga yang kalian ikutin. Untuk kalian bisa jackpot JP, kalian harus matang guys. Di sini ada puran seperempat, di mana presentasinya tadi gue sampaikan di 40% Italia, untuk Queen Inggris itu 30%, dan untuk serinya 30% juga. Baik, Inggris dan draw-nya ini sama-sama 30 guys. Kalau kita lihat dari sisi baliknya, Inggris seperti apa sih guys? Gitu. Inggris seperti apa? Dia bertanding dengan penuh dan pernah bertanding juga di Euro tahun berapa itu ya. Pernah bertemu mereka, dan ini baru kali ini, dan Inggris akan mencoba bertemu lagi dengan Italia di jam 2 besok ya guys. Oke, mungkin terlalu lama gue untuk membahasnya. Langsung saja kita ke handicap pur seperempat untuk pertandingan Inggris. Handicap pur seperempat, Inggris versus Italia atau Italia versus Inggris. Aku megangnya winnya Inggris. Over under 2,5 bola untuk undernya. Baik guys, itulah pertandingan Euro 2020-2021 bermain janggal 12 jam 2 dini hari. Oke, kita sama-sama lihat ini bermain di Wembley Stadium London. Untuk susunan pemain kita lihat di sini. Italia formasinya 4-3-3, di mana ada Chiesa, ada Immobile dari pemain Italia, ada Insigne, ada Verratti. Oke, semua pemain ini akan turun semuanya nih guys. Ada pemain Inggris, ada Kane, ada Sterling, ada Mount, ada Saka. Ini akan turun semuanya guys untuk pertandingan di Inggris, Italia versus Inggris. Inggris formasi lapangannya 4-2-3-1. 4-2-3-1 lapangan. Adakah pemain yang tidak hadir? Ada ternyata guys. Ada dua dari pemain, ada dua masing-masing tim. Satu si Panazzola dari pemain Italia, luka tendon Achilles. Sedangkan dari pemain Inggris ada Foden cedera kenok dan masih dilakukan, dan dua lagi ada guys dari pemain ini sebenarnya, cuman itu pun juga kayaknya masih bisa turun lah untuk pertandingan nanti malam besok ya, antara tim Italia dengan Inggris. Oke, silakan kalian pilih-pilih, kalian simak prediksi-prediksi, boleh kalian ikutin, boleh tidak, itu kembali kepada kalian semuanya. Ini sebuah analisa yang gue berikan kepada teman-teman. Sekali lagi, analisa. Handicap pur seperempat, over under 2,5 bola, under, winnya Inggris. Baik, pertandingan kedua kita langsung bahas saja di pertandingan Brazil Serie B. Di mana di pertandingan Serie B nanti malam itu ada pertandingan dari Serie B ini di tanggal 12 ya. Besok juga bermain. Ada Brusque FC dengan CSAAL.
Oke, kita sama-sama lihat di sini di Brusque dengan CSAL. Di pertandingan Brasil Serie B, bermain di babak ke-10 di Serie B di lapangan Santa Catarina, Brazil. Oke guys, untuk 5 kali pertemuan, 5 pertandingan di Brazil Serie B, Brusque dengan CSA ini, Brusque itu menangnya baru 1 kali, kalahnya 3 kali, drawnya 1 kali, sedangkan CSA ada di 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Brusque ini ada di posisi 9 dengan poin 13 dan CSA di posisi 15 dengan poin 8. Oke guys, untuk head to headnya kita lihat di sini belum pernah bertemu di antara kedua tim tersebut, antara Brusque dengan CSAL. Tapi di posisi klasmen ya, posisi klasmen CSA ini di posisi ke-15 dan di Brusque ada posisi ke-9 dengan kemenangan 4 kali bagi Brusque dan bagi CSA 2 kali menang. Serinya bagi CSA 2 kali dan bagi Brusque 1 kali. Untuk kekalahan Brusque 3 kali, sedangkan di CSA 4 kali. Oke guys, kalau kita lihat di sini biar kalian mudah ya membacanya. Di kemenangan terbesar antara Brusque dengan tim CSA ini, tim Brusque itu pernah kalah dengan skor 4-1. Paling tinggi kekalahan terbesar, kemenangannya 2-1. Untuk kemenangan bagi CSA itu 2-1, 1-2, ataupun belum pernah namanya kalah telak sampai seperti Brusque di 4-1 gitu. Oke guys, di sini kita bermain di Brusque. Kenapa gue milih Brusque? Kembali lagi pada pertanyaan itu. Untuk presentasinya di 47% bagi Brusque, di mana Brusque ini sebagai tuan rumah. Dan drawnya ini untuk serinya 31%, CSA ada di 22%. Baik, untuk pertandingan Brazil Serie B ini, handicap seperempat over under pur 2/4 under. Winnya kita Brusque. Lanjut ke pertandingan 3. Di pertandingan 3 ada Norway Obosligen di Liga 1 ya, di sini jam 9 malam bermain tanggal 11. Kalau begitu berarti nanti malam di bermain tanggal 11 nih, karena sekarang tanggal 11 guys. Oke guys, kita lihat sama-sama di Norway Obosligen. Guys. Ya di sini di Norwegia 1 division atau Obosligen, HamKam versus Asame Football. Di mana di Norwegia ini di liga HamKam dan Asane ini bermain di lapangan Norwegia di Hamar ya. Kalau kita lihat di sini pertandingan di antara HamKam dan Asane Football ini, HamKam itu 4 kali menang, 1 kali kalah, drawnya belum pernah. Sedangkan buruk banget ini buat Asane Football, buat pertandingan antara dua tim ini, HamKam dan Asane. Asane belum pernah menang sama sekali 5 kali pertandingan, dengan 4 kali mengalami kekalahan, 1 kali mengalami laga seri, dan laga kalahnya dia juga untuk menangnya dia belum pernah ya guys. Baik, di sini HamKam di posisi pertama dengan poin 23 dan Asane posisi 8 dengan poin 13. Oke guys, kita lihat tabelnya di sini. Ya, di atasnya Asane, di atasnya Kalfum ya, di bawahnya Soknal. Sedangkan HamKam ada di bawahnya Fredrikstad. Oke guys, di sini kita lihat head to headnya untuk pertandingan di antara HamKam dan Asane. 14 Agustus 2020 Asane sebagai tuan rumah, HamKam sebagai tamu, skornya imbang 2-2. November 2020 HamKam sebagai tuan rumah, Asane sebagai tamu, dimenangkan tuan rumah HamKam 2-1. Buat nanti malam di sini kalau kita mau melihat prediksi
dari perkiraan yang tadi sudah gue sampaikan sama teman-teman, di mana HAMKAM 55% presentasinya, Draw-nya 28%, Asane 17%. Untuk 10 kali pertandingan, Hansane itu 4 kali menang, 5 kali kalah, 1 kali draw. HAMKAM menang 6 kali, kalah 2 kali, draw 2 kali. Di sini pasaran pun juga nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi di atas rata-rata, mungkin di atas 1 ataupun 3 ya. Makanya aku di sini bermain handicap 3/4 over under pur 3, winnya HAMKAM buat pertandingan Norway di Obosligaen ini. Baik, berlanjut saja kita ke pertandingan keempat AFC Champions League, di mana Champions League jam 18.00 waktu Indonesia Barat tanggal 11, di mana pertandingan FC ini Vital FC melawan Kaya FC. Kalau nggak salah di sini nggak ada di sini nih, nggak ditampilin dia untuk di AFC-nya, di hanya satu pertandingan di sini. Oh ternyata ada, sorry. Antara Vital dan Kaya FC bermain jam 5 sore atau jam 6 sore, di mana Vital di posisi 3 dengan poin 3 dan Kaya di posisi 4 dengan poin 0. Di AFC di grup F ini, di babak ke-6 ini, di Stadion Chonburi, Pathum, Thailand. Oke. Untuk Vital 1 kali menang, 4 kali kalah, belum pernah desri. Sedangkan di Kaya 5 kali mengalami kekalahan, draw belum masih 0, menang pun masih 0. Baik, kalau kita lihat sini Vital di posisi 3 dengan poin 3 dan Kaya di posisi 4 dengan poin 0. Oke, kita bermain di sini handicap 1/3/4 over under pur 3/4 bola dengan winnya Vital. Gitu. Karena di sini kita lihat dari pertandingan di antara susunan pemain di sini, formasi lapangan 4-2-3-1 di pemain bagi Vital, dan kita lihat di sini ada Benson dari kipernya, Kaya FC 4-1-4-1. Trek Booker, Omura, Minsi, dia main di sini guys. Horikoshi. Nah, oke, untuk statistik kita lihat di sini. Hampir-hampir imbang ya guys di pertandingan mereka, dan mereka juga baru bermain ini, baru pertama kali. Oke, untuk 29 Juni 2021, KFC sebagai tuan rumah, Vital sebagai tamu di sini telah menang telak Vital itu dengan skor 5-0 guys. Luar biasa bagi pertandingan Vital ini. Oke, kita bermain win Vital ya. Over under pur 3/4. Over, kita bermain di over di sini guys. Kita bermain di over Vital, kita megang Vital. Untuk handicapnya 1/3/4. Baik, di pertandingan kelima di Sweden Superettan jam 9, tanggal 11 bulan Juli. Baik, kita sama-sama lihat di sini Sweden Superettan. Langsung saja guys. Terlalu lama nantinya kalau kita tarik sonot, undur lagi, tarik lagi. Oke guys. Di Swedia. Untuk Swedia di Sweden Superettan ya. Swedia Superettan ini ada pertandingan antara Helsingborg dengan Akropolis, di mana jam 9 malam. Helsingborg ada di persentase 53% dengan draw-nya 30%, Akropolis ada di 17%. Bermain di babak ke-11 di Superettan ini di pertandingan Helsingborg dengan Akropolis. Kalau kita melihat di tabelnya, di Helsingborg itu ada di urutan 10 dengan poin 12, sedangkan Akropolis posisinya di 14 dengan poin 10. Untuk head to head-nya kita lihat belum pernah bertemu ya dari 14 Agustus. Nggak tahu skornya berapa di sini ya. Oke, di kemenangan terbesar itu di mana Stellenbosch itu menang 4-1 dan kalah 2-0. Untuk kekalahan terbesar itu 2-0. Dan di Akropolis itu ini menangnya 3-2, kalahnya 4-1. Oke guys. Kita mau prediksi di sini ya, Stellenbosch
kalau 10 kali pertandingan di catatan gua menang 5 kali, kalah 2 kali, kalah serinya 3 kali. Akropolis menang 2 kali, kalahnya 4 kali dan drawnya 4 kali. Di sini kita milih handicap buat kemenangan Singbok dengan handicap plus 1 over under 23/4 over. Sekali lagi handicap plus 1 over under 23/4 over di winnya Helsingborg. Oke guys, itu pertandingan kelima dan keenam di terakhir pembahasan di Mix Parlay gua tanggal 11 dan 12 hari ini. Ada HK dengan KUPS, di mana HK dan KUPS di Liga Finlandia Valkos Liga. Kita sama-sama menuju sana. Oke guys, di Finlandia di Valkos Liga ini untuk pertandingan di jam 11:30 menit antara HK dengan KUPS. HK di babak ke HK dan KUPS ini maksudnya ada di babak 14, di mana di 5 kali pertandingan pada Liga Finlandia Kausigagia HK itu menang belum pernah ya guys, drawnya 2 kali, kalah 3 kali. Sedangkan KUPS itu menang 4 kali, kalah 1 kali, drawnya belum pernah. Untuk di Liga Valkos Liga ini KUPS yang ada di posisi 3 dengan poin 22, sedangkan HK ada di posisi 9 dengan poin 8. Oke guys, KUPS ini sebagai tim tamu nanti malam dan HK ini sebagai tuan rumah. Oke, untuk presentasinya, kalau kita lihat di pertandingan di mana HK bertemu dengan KUPS 2020 bulan Agustus tanggal 14, HK ini pernah kalah melawan KUPS dengan skor 4-2, dimenangkan tim tamu. Tim tamu bertanding KUPS 22 Oktober 2020 dimenangkan tim tamu lagi HK. Jadi kebalikannya. Untuk 29 Mei 2021 KUPS lawan HK di Valkos Liga ini dimenangkan tim dari HK. Oke, untuk permainan nanti malam itu kita bermain di handicap per 3/4 over under 2/4. Winnya kita KUPS ya guys. Untuk presentasinya kita lihat di sini HK 26%, drawnya 27%, KUPS 47%. Kalau kalian mau ngambil seri-seri sih bisa aja di sini ya. Ambil aja per 1 di handicapnya atau di over undernya di per 2 ya gitu. Karena emang presentasinya kecil, sama-sama kecil nih. Di draw paling tinggi itu KUPS juga mungkin karena dibantu dari nilai selama kali dia bertanding. Oke guys, di Finland Valkos Liga ini itu saja yang gue sampaikan buat teman-teman. Sekali lagi, sekalian pilih-pilih dari pertandingan Mix Parlay yang gue berikan. Semoga kalian gacor dan JP. Sampai jumpa di video berikutnya di Abed Arios 80. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya guys. Oke, kita ketemu lagi. See you.